Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.2 sampai paragraf 3.15 di atas, Mahkamah berpendapat Erik Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan tidak secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Oleh karena itu, terhadap Erik Hendrawan Septian Putra harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 Provinsi Kalimantan Utara. Menimbang bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan Erik Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa batalnya Erik Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 sementara calon tersebut merupakan calon yang perolehan suaranya berpotensi menjadi salah satu calon terpilih. Fakta tersebut tidak berarti calon yang perolehan suaranya berada pada urutan berikutnya dapat serta-merta menggantikan posisi peringkat perolehan suara Erik Hendrawan Septian Putra. Mengingat perolehan suara yang menunjukkan dukungan pemilih kepada Erik Hendrawan Septian Putra dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 tersebar pada calon anggota legislatif yang lain. Dengan pertimbangan demikian, jika Erik Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota legislatif yang perolehan suaranya berpotensi untuk ditetapkan sebagai salah satu calon terpilih kemudian didiskualifikasi, maka untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional suara pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Erik Hendrawan Septian Putra dan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih dan menjadi anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang hanya untuk satu jenis surat suara, yaitu surat suara DPRD Kabupaten atau Kota dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dengan tidak mengikutsertakan Erik Hendrawan Septian Putra. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari sejak diucapkan putusan Mahkamah ini. Yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundangan oleh termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah. Dengan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan diskualifikasi Erik Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 tahun 2024. 3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1.